Simon langsung sedikit marah. Mengenai masalah etiket, Sofia benar. Dalam masyarakat kelas atas di Eropa, keluarga kerajaan dihormati. Sekalipun rasa hormat hanya terlihat di permukaan, hal itu harus diperhatikan ketika sudah sampai di tempat-tempat umum. Jika tidak, mau tidak mau hal ini akan dikritik secara lisan dan tertulis oleh masyarakat Eropa dan Amerika. Bahkan sang mantan presiden pun akan diejek dan dikeluhkan seluruh masyarakat jika ada masalah etika saat bertemu Ratu Inggris. Simon, yang sangat tertekan, berteriak dengan marah. Ini rumah Rothschild. Ini bukan tempat umum. Aku bisa mengeluarkanmu kapan saja. Tiba-tiba Simon ingin segera membunyikan bel dan meminta seseorang untuk mengusir Sofia. Sofia melihat Simon jelas-jelas marah, tapi dia tidak marah. Sebaliknya, dia tersenyum dan bertanya, "Tuan Simon, kalau ku bilang aku punya cara untuk membuatmu segera pulih. Dan bahkan membuatmu lebih sehat dibandingkan sebelum stroke menyerangmu. Katakan padaku, apa aku memenuhi syarat untuk berdiri di sini dan mendiskusikan kerjasama denganmu?" Simon mendengus ketika mendengar perkataan Sofia. Dia bertanya dengan marah, "Keluargaku memiliki tim medis terbaik di dunia. Tak satu pun dari mereka berani mengatakan hal seperti itu. Kamu kenapa?" Sofia tersenyum dan berkata, "Tim Anda tidak dapat menyembuhkan penyakit Anda, tapi saya bisa." Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan pil yang dibawanya dari tasnya. Mengambil obat mujarab yang menyebarkan darah dan menyelamatkan jantung dan berkata kepada Simon, "Ramuan ini berasal dari timur kuno dan misterius. Selama Anda meminumnya, Anda bisa pulih seperti semula. Untuk menghilangkan kekhawatiran Anda, saya dapat memberikannya secara gratis sebelum kita membahas persyaratannya. Ambil 1/10-nya agar Anda benar-benar merasakan efeknya. Lalu kita bisa membicarakan harganya dengan tenang." Simon berkata dengan ekspresi meremehkan tanpa berpikir apapun, Aku tidak akan percaya pada pil yang kasar ini. Ini, sampah semacam ini, tidak memiliki dasar ilmiah apapun." Sofia berkata dengan nada menghina, "Jika Anda percaya pada sains, mengapa Anda masih takut untuk mematahkan sikap keras kepalamu yang tidak pasti? Ini lebih ilmiah daripada sains. Apa Anda akan menjadi lawan Black Mamba seperti ini?" Simon merasa agak membosankan untuk sesaat. Dia hanya tahu bahwa Black Mamba itu misterius, kuno, kuat, dan kejam. Tapi dia tidak tahu persis apa inti sebenarnya dari organisasi ini. Melihat dia tidak tahu bagaimana membantahnya, Sofia melanjutkan, "Tuan, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Dari awal hingga akhir, saya tidak pernah berpikir untuk lebih dekat dengan keluarga Rothschild. Apalagi pernikahan. Saya tidak tertarik sama sekali. Dan alasan mengapa saya berada di sini hari ini hanyalah untuk mendiskusikan bisnis ini dengan Anda. Jadi Anda tidak perlu meragukan motifku. Karena saya datang langsung ke sini, bukan hanya saya yang bertanggung jawab atas hal ini. Kehormatan pribadi dan reputasi keluarga kerajaan Nordik, jadi saya tidak bisa menyakiti Anda." Setelah mengatakan itu, dia mengambil gelas air dari tempat tidur Simon dan melihat masih ada sekitar 1/4 air di dalamnya. Jadi dia menggunakan cangkirnya sendiri lagi. Dengan menggunakan bros berbentuk daun, kikis sekitar 1/10 ramuan penyebar darah dan penyelamat jantung, lalu memasukkannya ke dalam cangkir untuk melelehkannya. Begitu Simon melihat gerakannya, dia menduga dia akan melakukan sesuatu yang keras, dan berkata dengan gugup, "Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Aku memperingatkanmu untuk jangan main-main. Jika terjadi sesuatu padaku, keluarga Rothschild tidak akan pernah memaafkanmu." Sofia terkekeh dan bertanya kepadanya, "Tuan mengira saya ingin menyakiti Anda, bukan?
Apa ada manfaatnya bagi saya? Jika Anda meninggal, tidak satu rupiah pun dari triliunan aset Anda akan masuk ke kantong saya. Saya juga akan memikul tanggung jawab hukum dan keburukan atas kematian Anda. Bagaimana saya, Ratu Eropa Utara yang agung, membiarkan diri saya berada dalam situasi seperti ini? Simon tahu bahwa perkataannya masuk akal, tapi melihat gerakan tangannya, dia masih berkata dengan rasa takut, lalu kenapa kamu mendapatkan pil itu? Sofia berkata dengan tenang, tentu saja saya mengizinkan Anda meminumnya terlebih dahulu. Kegagapan Anda terlalu parah, dan sangat sulit untuk berkomunikasi denganmu. Minumlah obat-obatan ini, dan kita akan meringankan kegagapan Anda. Ini juga bisa menghemat energi Anda, bukan? Setelah mengatakan itu, Sofia mendatangi tempat tidur Simon, melihat wajah ketakutannya, dan berkata, "Maaf, Tuan, gaya akting keluarga kerajaan kami yang biasa sangat bermartabat. Saya sedikit kasar hari ini hanya untuk menghemat waktu Anda. Mohon lebih perhatian." Simon ketakutan dan berkata dengan panik, "Kamu, jangan melewati batas, jangan datang." Saat dia mengatakan ini, dia ingin mengulurkan tangan dan membunyikan bel panggilan. Namun, Simon terkena stroke dan tubuhnya sudah menderita hemiplegia. Terus terang, dia bahkan tidak bisa memegang cerutu dengan kuat. Dalam situasi ini, tubuhnya menjadi semakin tidak bisa dioperasi ketika dia gugup. Sofia tidak memberinya kesempatan untuk menolak. Dia mengulurkan tangan dan mencubit kedua sisi pipinya, memaksanya membuka mulut. Lalu air bercampur pil penyebar darah dan penyelamat jantung itu dituangkan langsung ke dalam mulutnya. Wajah Simon menjadi pucat karena ketakutan, dan kakinya ingin menendang dan meronta. Tapi mereka begitu gemetar sehingga dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Dia mengira Sofia benar-benar akan meracuninya sampai mati, dan dia hampir pingsan karena ketakutan. Dia awalnya ingin memuntahkan air yang dia tuangkan ke mulutnya. Tapi Sofia tidak memberinya kesempatan. Saat air ada di mulutnya, dia melemparkan cangkir itu ke samping dengan tangannya yang lain, meraih dagunya, dan menyentakkannya ke atas. Dia berkata dengan ringan, "Minumlah." Saat dagu Simon terangkat, kerongkongannya langsung terbuka. Dan sedikit air itu mengalir langsung ke perutnya melalui kerongkongan, dan dia meminum semuanya. Mata Simon dipenuhi ketakutan, dan yang dia pikirkan adalah mungkin sudah terlambat untuk mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Detik berikutnya, ketika Simon merasakan kehangatan berbeda muncul di perutnya, dia bahkan lebih ketakutan lagi, sambil berpikir, "Sofia, wanita beracun ini. Dia pasti memberiku racun, racunnya akan mulai bekerja sekarang, aku mati. Sayang sekali aku memiliki reputasi yang bagus, tapi aku tidak menyangka menjadi begitu tidak berguna ketika aku mati." Memikirkan hal ini, Simon berseru dengan marah, "Sofia, Tuhan pasti akan membiarkanmu masuk neraka." Sofia mengangguk dan bertanya, "Mengapa Tuhan membiarkan saya masuk neraka?" Simon memarahi, "Kamu meracuniku. Tuhan, bagaimana mungkin Tuhan mengampunimu?" Sofia tersenyum dan berkata dengan tenang, "Lihat, situasi kegagapan Anda jauh lebih baik. Mari kita rasakan lagi. Apa gejala lain sudah membaik?" Ketika Simon mendengar ini, dia terkejut sesaat. Lalu tiba-tiba mengerti dan berkata, sungguh, sangat sulit untuk diucapkan. Kenapa aku tidak gagap?" Setelah mengatakan itu, dia mencoba menggerakkan tubuhnya, dan terlihat jelas bahwa kendalinya atas tubuhnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia berseru dalam sekejap, bukankah ini luar biasa? Mungkinkah, apa itu semua efek dari pil kecil itu?" Sofia mengeluarkan selembar kertas dari tangannya dan berkata, "Untuk menghadapi orang keras kepala seperti Anda,
Kami benar-benar perlu menggunakan beberapa metode." Setelah mengatakan itu, Sofia berkata lagi, "Sudah kubilang tadi. Pil ini tidak hanya dapat menyembuhkan penyakit Anda tapi juga dapat membuat tubuh Anda lebih baik dari sebelumnya. Apa Anda percaya sekarang?" Simon berkata cepat, "Saya percaya. Saya percaya, Sofia." "Oh tidak, Yang Mulia Ratu. Bisakah Anda memberi saya ramuan lagi? Saya pikir saya ingin mencoba efek yang lebih jelas." Sofia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan memiliki posisi tinggi dan mungkin jarang pergi ke supermarket. Meski supermarket dan bandara juga menyediakan layanan uji coba gratis, tidak ada kategori yang bisa Anda makan sepuasnya sebelum mempertimbangkan untuk membelinya atau tidak. Jadi saya tidak akan bisa memberi Anda ramuan lagi sampai harganya disepakati, jadi mohon maafkan saya." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.